selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan kami GPPS Gloria. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti jalannya ibadah dengan ikut bernyanyi bersama, berdoa bersama, mencatat dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk kita bersama. Dan mari kita membagi-bagikannya kepada orang lain. Dan kami juga menghimbau agar mengikuti ibadah secara keseluruhan dari awal hingga akhirnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Kaulah yang menjadi pengharapan kami Tuhan, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kau yang luar biasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang kami terima Tuhan.
Ku padu dengan pujian hanya buat Engkau padamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Panjang hariku Yes Lord, kepadamu haleluya. Ku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Tuhan, ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Bapa, ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang penuhi setiap kami Bapa. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya Tuhan. Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kami dahsyat lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau begitu ajaib Tuhan. Kau satu-satunya Raja Tuhan di hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Karena kami percaya Kau satu-satunya Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan kita mau sama-sama katakan. Amin. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kau lebih dari pemenang. Pada Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Mari
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kau segalanya buat kami Tuhan. Yesus Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi pengakuan hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi hanya Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Benarkan setiap sabda yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan, hati kami bagai tanah yang subur, tumbuh berkembang di dalam hidup kami Tuhan, sehingga menjadikan kami semakin hari serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya sampaikan kebenaran firman terambil dari Yehezkiel, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Panggilan Yehezkiel. Ayat yang pertama, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Saudara, kalau kita lihat latar belakang Yehezkiel, orang yang cuek, masa bodoh, tidak peduli dengan siapapun. Orang yang sakit jatuh di depan dia tidak pernah mau tolong karena dia cuek. Saya nggak tahu kecuekan saudara sampai sejauh mana. Tapi yang jelas Yehezkiel pada saat umur 25 tahun, zaman pembuangan, dia ikut di dalam zaman pembuangan itu. Dan pada saat 5 tahun kemudian, dia menjadi seorang nabi besar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Yehezkiel dipanggil anak manusia. Kenapa dipanggil anak manusia? Karena dia cuek. Dia tidak peduli. Yang lain dipanggil, Rasul Paulus dipanggil namanya. Ya, ada banyak Samuel dipanggil namanya. Mungkin saudara dipanggil menjadi hamba Tuhan, namanya saudara. Tapi Yehezkiel beda. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Kalau Tuhan yang punya langit, bumi serta segala isinya, untuk berbicara kepada saudara, saudara tidak santai, tidak duduk diam, tidak tidur-tiduran. Tuhan minta, bangunlah. Aku hendak berbicara dengan engkau. Di dalam ayat 2 dikatakan, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Kalau Tuhan mau berbicara kepada kita, kita harus punya sikap berdiri. Saudara lihat seorang polisi, seorang tentara, kalau berbicara dengan komandan, dia tidak duduk, dia tidak santai, dia berdiri dengan sopan dan tegap. Baru saudara, seorang pemimpin, saudara lihat, pada saat dia berdiri, baru dikatakan, kembalilah rohku ke dalam aku, ditegakkannya aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Kalau saudara hari ini mau mendengar suara Tuhan, engkau harus punya sikap, pendirian, berdiri, tegap. Di dalam ayat 3 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Diulang lagi, hai anak manusia. Dalam sepanjang 48 pasal Yehezkiel ini, tidak kurang dari 40. Dikatakan, hai anak manusia, aku hendak berbicara, hai anak manusia, bangunlah, hai anak manusia, berdirilah. Inilah Yehezkiel yang dipanggil oleh Allah. Dikatakan dalam ayat 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Saudara, Yehezkiel negosiasi sama Tuhan pada saat dipanggil oleh Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk berbicara kepada bangsa pemberontak, yaitu bangsa Israel. Yehezkiel nego, Tuhan, Allah aja dilawan, apalagi saya. Bolehlah saya sikap, berdiri, berhadapan dengan sikap, tapi saya tidak berbicara. Ini hasil negosiasi dengan Tuhan. Lalu dikatakan kepada Allah, Yehezkiel ini, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Jadi Yehezkiel negosiasi, dia tidak mau berbicara, dia menunjukkan sikap, dia menunjukkan keterampilannya saja supaya orang lihat, nih sikapnya, saya seorang yang baik, seorang yang bijak. Tetapi dengar kata firman, katakan. Sekalipun Yehezkiel negosiasi dengan Tuhan, kepada kaum pemberontak Allah saja dilawan, apalagi kepada saya Tuhan. Dikatakan, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati,
Aku mengutus engkau dan harus kau katakan, harus ucapkan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara ada yang mau didoakan, siapa orang itu? Bukan sebatas didoakan saja. Kalau itu mertua saudara, itu orang tua saudara, itu pasangan hidup saudara, itu kekasih saudara, siapapun orangnya. Artinya bukan saudara doakan saja, tapi harus disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan ayat 5. Dan baik mereka mendengar atau tidak. Jadi terserah mereka. Yang jelas kita sampaikan. Firman Tuhan dikatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena memang mereka kaum pemberontak. Ayat 5, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seseorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau saudara mau sampaikan tentang kebenaran Tuhan, iya di atas iya, katakan. Kalau memang pemberontak, dia tidak suka, memang dia pemberontak. Mukanya muka pemberontak. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan atau siapapun yang ada, jangan berontak. Tapi tidak salah saudara. Dan ada juga hamba Tuhan yang berontak. Dari secara organisasi, dari kebenaran firman Tuhan, dari kedisiplinan, berontak, melawan saudara. Ini kita bicara. Karena memang kaum pemberontak. Di dalam ayat lanjut dikatakan ayat 6. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Gak usah takut saudara. Karena Tuhan sudah tahu. Memang kaum pemberontak. Mukanya muka pemberontak. Matanya mata pemberontak. Kata-katanya kata-kata pemberontak. Karena memang pemberontak saudara. Itu sebabnya Yehezkiel dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, belajar tentang Yehezkiel ini saudara. Orang yang cuek. Mungkin saudara cuek. Saudara tidak secueknya Yehezkiel. Saya percaya Tuhan sudah memberkati saudara. Ayat 6 katakan, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi kalau saudara mau sampaikan sesuatu apapun, barangkali pasangan saudara yang jadi pemberontak, saudara bukan soal didoakan saja, tapi sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau memang dia berontak, memang mukanya muka pemberontak, tampangnya sudah gaya pemberontak. Jadi kita sudah tidak perlu takut lagi. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan jangan gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu ayat 7 dikatakan demikian. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Jadi jelas Tuhan tahu muatannya, Tuhan tahu posisinya, Tuhan tahu keadaannya. Kalau memang pemberontak ya tetap pemberontak, tapi harus diucapkan, harus dikatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ayat lanjut ayat 8. Dan engkau anak manusia, dikatakan anak manusia lagi, dengarkanlah apa yang kufirman kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Saudara, kalau mau dipakai Tuhan, jangan macam-macam, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan banyak negosiasi, jangan banyak bertanya-tanya. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, apa kata firman Tuhan, lakukan. Apa yang diminta kerjakan. Jangan banyak berbantah. Ayat lanjut katakan, ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Nah saudara, sebagai jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan kita semua hari ini saudara, ngangakanlah mulut kita, buka mulut kita, makanlah apa yang Tuhan berikan hari ini. Saya percaya saudara, saudara diberkati oleh Tuhan. Banyak makanan di dunia ini, tapi Alkitab katakan kepada Yehezkiel, ngangakanlah, buka mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Tuhan memberikan kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 9 dikatakan, aku melihat
sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita percaya kepada otoritas Tuhan, apa yang dikatakan kita lakukan. Buka mulut kita, kita terima kebenaran firman, kita baca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan. Tuhan pasti memakai dalam segala kehidupan kita. Barangkali saudara rindu dalam pelayanan. Lihat panggilan Yehezkiel. Lebih dari 40 kali Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan. Hai anak manusia, hai anak manusia, bangunlah. Hai anak manusia, berdirilah. Hai anak manusia, aku hendak berbicara kepada engkau. Saudara, kalau Yehezkiel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kaum pemberontak, Tuhan katakan kepada Yehezkiel supaya engkau bukan seorang pemberontak dan jangan sampai sekali-sekali menjadi pemberontak. Saudara bisa tanya pasangan saudara dalam keluargamu, sebagai istri atau suamimu, tanya, engkau pemberontak? Kita belajar saudara. Apa yang kita mau lakukan buat Tuhan? Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat 10 ayat terakhir ini katakan, lalu dibentangkannya lah di hadapanku. Bukan orang lain, bukan orang luar. Di hadapanku dibentangkannya. Gulungan kitab ini ditulis timbal balik. Dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Saudara, kalau mau diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah gulungan yang ditulis timpal balik. Artinya buat ke depan dan ke belakang. Jadi firman Tuhan tembus buat orang lain, tembus buat kita. Seperti katakan firman Tuhan, pedang bermata dua. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita terima. Kalau kita harus menyampaikan kepada bangsa pemberontak, kepada kaum yang tidak layak, dan harus kita sampaikan tentang kebenaran firman, kita harus sampaikan saudara, kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, kita harus benar. Hidup kekudusan, hidup kesucian, kita cari Tuhan sekuat tenaga kita, pikiran kita, seantero kita. Saudara yang mau diberkati Tuhan, Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Orang yang cuek, orang yang masa bodoh menjadi seorang nabi besar. Saudara lebih diberkati Tuhan. Saudara lebih bisa dipakai lebih dari Yehezkiel. Firman Tuhan memberikan contoh kepada kita, teladan tentang Yehezkiel. Orang yang cuek. Saudara tidak secuek Yehezkiel. Saya percaya Tuhan sedang melawat saudara. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya pada saat hari ini berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi kaum pemberontak. Kita percaya Tuhan selalu memberkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut beberapa pengumuman untuk sepekan. Untuk minggu ini tanggal 28 Juni 2020, gereja sudah dapat beribadah kembali. Adapun jam ibadah yang dilakukan 3 kali. Jam ibadah pertama dilakukan pukul 7, jam ibadah kedua pukul 9, dan jam ibadah ketiga pukul 11. Dan bagi jemaat yang tetap masih berada di rumah, dapat melakukan ibadah streaming setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia dan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Demikian informasi untuk sepekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita mau tetap berdoa untuk negara kita tercinta Indonesia yang sedang dilanda masalah. Kami akan percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah pergi dari bangsa ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini, katakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh Tuhan. Dalam satu tubuh kami bersatu. Haleluya Yesus. Menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia.
ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari angkat tanganmu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa hari ini, kita tundukkan kepala sama-sama. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil usahamu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati keluar, diberkati tatkala masuk, diberkati kau di jalan, diberkati kau di kendaraan, diberkati engkau di rumah. Yang bekerja, usaha bisnis, yang dagang, engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Saudara mari, saudara angkat tangan dua tinggi-tinggi untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena ada kebangkitan